Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini Ibu Risa akan mengajar anak-anak kelas 4. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, mari kita lihat penjelasan video berikut ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran ketiga, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pada materi kali ini dengan 3 cara. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan cara yang ketiga, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kompetensi dasar yang harus kita miliki pada materi kali ini, yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha adil, dan Maha agung. Kemudian, KD yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati, hormat, dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang keempat, yaitu membaca Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu yang pertama melalui pengamatan terhadap Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim, peserta didik mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagai upaya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Yang kedua, melalui metode tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan tepat sebagai upaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik mampu menunjukkan sikap hati-hati, hormat, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim yang tepat. Yang keempat, melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim sebagai upaya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tepat.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, melalui tayangan video tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, peserta didik mampu membuktikan hafalan bacaan Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Azil, Al-Azim berikut artinya dengan tepat. Anak-anak, untuk mengenal sesuatu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain yang ada di alam sekitar kita, biasanya yang pertama kali ditanyakan namanya. Betul tidak? Betul kan? Karena melalui nama itu kita akan mengenal sesuatu. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan nama-namanya tersebut melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 99 nama Allah. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak, itu merupakan nama-nama Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 99 nama.
Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang 3 nama saja. Yang pertama yaitu Al-Basir, yang kedua Al-Adil, dan yang ketiga yaitu Al-Aziz. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Basir. Coba kalian ulangi lagi ya. Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat apa saja, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu hal yang terkecil, tidak ada satupun yang terlepas dari pandangannya. Walaupun kita sedang berbisik, walaupun dalam gelap gulita, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Seperti di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Nah, anak-anak, dengan kita memahami Al-Basir, kita harus menjaga setiap perbuatan yang kita lakukan, karena setiap perbuatan yang kita lakukan meskipun tidak terlihat oleh orang lain, akan tetapi ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Melihat. Yang kedua yaitu Al-Adlu atau Al-Adil. Coba kalian ulangi lagi ya. Al-Adil. Ada yang tahu apa itu arti Al-Adil atau Al-Adil? Ya, betul sekali. Al-Adlu artinya Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena jabatan, kekayaan maupun keturunan. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Takwa artinya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami Al-Adlu, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya, melaksanakan perintah untuk selalu berbuat adil kepada sesama makhluk Allah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Al-Azim. Coba anak-anak ulangi lagi ya. Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Allah disebut Al-Azim karena Allah yang Maha Agung dan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan, berbeda dengan kita makhluknya yang tentunya kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita pastinya membutuhkan orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makhluknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Al-Aziz.
Dengan memahami sifat Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kita seharusnya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita meminta pertolongan Allah? Yaitu dengan kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencukupi kebutuhan kita dan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, dengan mempelajari Asmaul Husna, semoga semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anak-anak. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi seluruh makhluknya yang ada di langit maupun yang ada di bumi tanpa lalai satu detik pun. Semoga hal ini mampu memotivasi kita semua untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama makhluk Allah. Kita juga tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Karenanya tidak perlu ada iri dengki di antara sesama makhluk Allah. Marilah kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadikan diri kita pribadi yang selalu bertakwa. Terakhir, kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha Agung. Lantas, apa yang mau kita sombongkan sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan ini? Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini bersama Ibu Risa. Hari ini kita sudah belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, sehingga kita bisa mengamalkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa